Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Andi Jema Kota Palopo. Sedikit ingin berbagi mengenai metode penelitian mengenai analisa SWOT tentang studi kasus usaha nasi ketan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu saya sendiri, Sari Wahyuni, Sahrisal, Amirullah, Arifin Ramadhani, dan Arfan Ahmar. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai analisa SWOT, di mana seorang wirausaha memasuki dunia usaha guna memasarkan produk atau barangnya. Wirausaha harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan langsung, baik dari dalam internal yang berupa strengths dan weakness, maupun dari faktor luar eksternal yang berupa opportunity dan threat. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai analisa SWOT dalam usaha nasi ketan. Sebelumnya saya akan membahas mengenai analisa SWOT. Dalam suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mempermudah wirausaha untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis dan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan rencana yang matang. Nah, saya akan membahas apa itu analisa SWOT, yaitu mengenai apa itu S. S adalah strengths atau kekuatan, sedangkan W itu weakness, dan O itu opportunity atau kesempatan, T itu threat atau ancaman. Pengertian strengths atau kekuatan merupakan segala sesuatu menjadi keunggulan bagi produk kita yang belum tentu dimiliki pesaing, barang yang sejenis dan tidak sejenis. Yang kedua, weakness, kelemahan, merupakan segala sesuatu menjadi titik lemah bagi produk yang kita tawarkan. Hal ini harus segera diminimalisir agar produk kita tidak gagal dalam pemasaran produk baru. Karena konsumen dewasa ini sudah melalui selektif dan kritis dalam menanggapi produk baru yang baru ditawarkan ke pasaran. Pesaing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pesaing intertipe atau tidak sejenis dan intertipe atau sejenis. Yang ketiga, opportunity atau peluang, merupakan kesempatan yang didapatkan ketika permintaan konsumen atas barang yang belum ada di pasaran maupun sedikit pesaing kita yang dapat mengancam eksistensi produk kita. Peluang ini harus dimaksimalkan sedemikian mungkin agar kita dapat celah atau bagian dalam hati pelanggan. Sehingga jika kita ingin meluncurkan produk baru dalam brand yang sama, kita tidak persulit ketika kita masuk ke dunia usaha dengan brand yang benar-benar baru dan belum dikenal orang. Yang keempat yaitu threat atau ancaman, merupakan ancaman atas eksistensi atau keberadaan produk yang kita tawarkan. Ancaman biasanya datang dari lingkungan internal usaha, yaitu misalnya kesulitan kita masuk ke dalam pasar karena modal yang terbatas dan kita merupakan pendatang yang memiliki brand baru dan harus menghadapi awareness dan target konsumen yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya dan saya akan mempersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh saudara saya, Sari Wahyuni. Usaha nasi ketan. Analisis SWOT. Analisis menggunakan strength atau kekuatan. Yang pertama, konsep yang ditawarkan menggunakan Wi-Fi. Yang kedua, menyediakan tempat nongkrong anak muda. Yang ketiga, harga merakyat. Yang keempat, konsep anak muda. Yang kelima, menggunakan konsep lesehan. Yang keenam, mudah diakses. Yang ketujuh, memiliki website dan forum pribadi.
Yang kedelapan, mengutamakan brand. Yang kesembilan, bebas bahan pengawet. Hal yang dilakukan setelah analisis. Yang pertama, mengutamakan bebas bahan pengawet. Yang kedua, mengelola dengan baik website dan forum. Yang ketiga, menonjolkan konsep anak muda. Yang keempat, mempertahankan harga merakyat. Dan yang terakhir, membuat poster. Analisis menggunakan weakness atau kelemahan. Yang pertama, modal untuk memulai usaha masih kurang. Yang kedua, membutuhkan modal besar. Yang ketiga, masih belum ada brand. Yang terakhir, kurangnya peminat nasi ketan. Hal yang dilakukan setelah analisis. Yang pertama, meminimalisir biaya atau modal. Yang kedua, membuat brand yang unik. Analisis menggunakan opportunity atau peluang. Yang pertama, dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Yang kedua, belum banyak tempat makan yang menjual menu utamanya adalah ketan. Yang ketiga, jarangnya tempat nongkrong untuk anak muda yang biasanya mencari tempat yang memiliki akses wifi. Jadi, di sini kami akan menyediakan sarana dan fasilitas wifi tersebut. Yang keempat, malam minggu biasanya menjadi favorit anak muda untuk berkumpul bersama teman. Jadi, disinilah kami akan memasarkan jajanan ketan tersebut. Yang terakhir, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hal-hal yang harus dilakukan setelah dianalisis. Yang pertama itu merekrut tenaga kerja dari warga sekitar. Yang kedua, memasang dan merawat wifi. Yang ketiga, mempertahankan konsep yang inovatif. Dan yang keempat, membuat menu-menu baru dengan cara modern seperti model penyediaan pada kafe modern. Yang keempat itu threat atau ancaman. Analisis menggunakan threat. Yang pertama, wifi terkadang memiliki gangguan. Yang kedua itu harga bahan baku yang meningkat. Yang ketiga, banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Yang keempat, kurang peminat bagi masyarakat terhadap ketan karena hanya menu-menu itu saja. Hal-hal yang perlu kita lakukan setelah dianalisis. Yang pertama itu merawat wifi dan menyiapkan teknisi yang siap dihubungi 24 jam. Yang kedua, mengusahakan mempertahankan harga. Yang ketiga, mempertahankan pengunjung dengan inovasi baru dan menciptakan hal baru. Solusi yaitu setelah menganalisis semua faktor, langkah selanjutnya adalah yang pertama, bagaimana memaksimalkan kekuatan atau strength dengan pemasaran menggunakan media sosial yang tersedia saat ini. Yang kedua, menutupi kelemahan atau weakness, membuat inovasi yang baru, menciptakan varian rasa yang berbeda untuk menarik minat masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan peluang atau opportunities dengan menyediakan sarana, misalnya menyediakan wifi. Dan yang keempat, dan menangkal semua ancaman atau threats yang datang dengan memaksimalkan seefisien media sosial serta membuat poster untuk menarik minat masyarakat. Semoga penjelasan contoh analisis SWOT di atas dapat memberikan manfaat dan gambaran mengenai analisis SWOT tentang pemasaran produk nasi ketan secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.